Gagal podium di MotoGP Qatar 2022, Marc Marquez langsung alihkan fokus persiapkan balapan di sirkuit Mandalika. Pembalap asal Spanyol itu tidak mau larut meratapi kegagalan tembus 3 besar di sirkuit Losail, Qatar. Seperti diketahui pada MotoGP Qatar 2022, Marc Marquez harus puas finish di urutan kelima. Padahal, The Baby Alien memulai balapan di urutan ketiga. Tidak ingin kecewa terlalu lama, The Baby Alien segera move on menatap balapan di sirkuit Mandalika, Indonesia. Menurut kalender MotoGP 2022, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung mulai 18-20 Maret mendatang. Sebab demikian, Marc Marquez merasa tidak punya waktu lama lagi. Ia menegaskan bersama Repsol Honda dirinya sudah mempersiapkan motornya untuk bersaing di Mandalika. Di Mandalika kami akan fokus pada pengerjaan motor. Potensinya ada, tapi cara Anda mengendarai motornya berbeda. Selain itu, Marquez merasa bahwa MotoGP Qatar 2022 menjadi modal berharga demi bisa bersaing di musim ini. Ia pun yakin akan mendapatkan hasil yang lebih baik di Mandalika dan balapan selanjutnya. Doa istimewa, kami kemudian akan lebih memahami di Mandalika dan Austin. Setelah gagal mendapatkan podium, Marc Marquez mengakui memiliki beberapa permasalahan pada ban yang digunakan saat melintas di sirkuit Losail. Namun, ia tetap merasa balapan tersebut berjalan baik. Di Qatar, saya selalu punya masalah dengan ban depan karena gaya mengemudi saya. Tapi itu adalah balapan yang solid. Untuk diketahui, finish di urutan kelima membuat Marc Marquez mengumpulkan 11 poin sejauh ini di klasemen sementara. Dirinya terpaut 14 angka dari Bastianini yang berhasil jadi juara MotoGP Qatar 2022. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, sangat kecewa hanya mampu finish ke-9 dalam MotoGP Qatar di sirkuit Losail. Hasil ini adalah wujud kekhawatirannya sejak akhir musim lalu, mengingat Yamaha tak segera memenuhi permintaannya menambah tenaga mesin YZR M1. Quartararo pun semakin kecewa setelah melihat Suzuki, yang mesinnya berjenis yang sama seperti Yamaha. Justru kini punya kecepatan puncak top speed sangat tinggi selama di Qatar. Usai balap, Quartararo curhat kepada Speedweek bahwa ia mengalami kendala ban depan yang tekanannya cukup tinggi dan tak bisa mengatasinya. Saya menjalani start yang sangat baik, tapi sejak lap pertama, tekanan ban depan terlalu tinggi, yang berarti performanya sangat buruk. Saya mengharapkan ritme yang lebih baik, namun tetap tak bisa mengeluarkan potensinya. Inilah masalahnya. Ketika berada di belakang rider lain, tekanan ban jadi tinggi dan ini normal. Namun kali ini motor saya sudah jadi bencana bahkan tanpa slipstream. Kami harus memahami kenapa terus begini. Sebagai juara dunia bertahan, Quartararo tentu merasa kecewa melihat podium di Qatar yang dihuni Bastianini, Brad Binder, dan Pol Espargaro. Namun, rider Prancis ini juga meyakini bahwa itu adalah bukti bahwa Ducati, KTM, dan Honda telah mengalami kemajuan besar ketimbang Yamaha. Jika mengingat Yamaha meraih 2 kemenangan di Qatar tahun lalu sementara kali ini sangat tertinggal, saya jadi berpikir keras. Yang makin tak mau membicarakan kans perpanjangan kontrak dengan Yamaha untuk 2023 dan 2024. Mengingat performa M1 sangat berkebalikan dari 2021. Target utama saya adalah menang. Yang terpenting adalah punya motor terbaik. Saya jelas akan memperhitungkan faktor itu. Saya belum punya kepercayaan diri sepenuhnya saat ini. Namun tugas saya adalah bersiap sebaik mungkin di tiap balapan demi memberikan yang terbaik. Entah bakal menang atau finish ke-15. Pembalap Gresini Racing Bastianini sedang diselimuti rasa gembira usai berhasil menjadi juara MotoGP Qatar 2022. Baginya kemenangan ini tidak terlepas dari performa motor Desmosedici GP21 yang ia tunggangi untuk melibas sirkuit Losail. Seperti diketahui, Bastianini sukses finish di urutan pertama MotoGP Qatar 2022 setelah memulai balapan dari posisi kedua. Ia berhasil mempertahankan keunggulannya dari 2 pembalap yang mengekor di belakangnya. Selesai balapan, pembalap 24 tahun itu mengatakan puas dengan performa motor yang dikendarainya. Hanya saja Bastianini belum bisa menjanjikan apakah mampu mengulangi performa ini ketika melintas di sirkuit Mandalika, Indonesia nanti. Kami tidak tahu di balapan kedua nanti, tapi untuk saat ini Desmosedici GP21 sangat bagus untuk saya. Ketika saya mencobanya untuk pertama kali tahun lalu, saya sudah melihat potensi motor ini. Di MotoGP musim ini,
Bastian ini memang memilih untuk menunggangi Desmosedici GP21, yang merupakan motor Ducati sejak MotoGP 2021. Namun ia masih merasa bahwa motor tersebut masih menjadi salah satu yang terbaik pada musim ini. Tapi saya tidak di tim pabrik dan saya tidak tahu apakah ada suku cadang baru dari GP22. Tetapi untuk saat ini saya dapat mengatakan bahwa saya memiliki salah satu motor terbaik dan salah satu tim terbaik. Bastian ini merasa Ducati mampu memberikan motor yang kompetitif sejak musim lalu. Namun ia melihat Ducati terus mencoba melakukan beberapa peningkatan agar para pembalap bisa lebih baik di musim ini. Ducati 2021 berjalan sangat baik, tetapi 2022 sangat mirip dengan saya dengan beberapa bagian yang lebih baik. Bukan berarti 2021 lebih baik untuk berada di depan, karena tidak demikian. Saya tidak berpikir itu keuntungan atau kerugian. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.